dalam melaksanakan kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Di situ itu terkandung tiga hal, yaitu planet, kemudian people sama profit. Gitu ya. Oke teman, kita jumpa lagi dengan podcastnya Itpos Indonesia. Itpos Indonesia, One Soul, One Team. Nah, di sini kita kedatangan tamu. Narasumber kita orang nomor 1 di Bojonegoro. Siapa itu? Ini ada Bapak ADM KPH Bojonegoro yang memangku hutan di Bojonegoro, di wilayah Bojonegoro. Mungkin saya perkenalkan, namanya Pak Irawan Darwanto Jati. Namanya saja sudah ada jatinya, itu sudah menunjukkan bahwa Pak Irawan ini hutan banget gitu. Sangat cocok menjadi pimpinan di perhutani. Nah, Pak Irawan ini kita akrabnya manggil Pak Irawan aja ya. Siap. Pak Irawan ini pemuda yang usianya masih muda gitu. Jadi sebenarnya sama mau panggil Pak itu masih Mas ADM aja, Mas ADM. Mas ADM. Ada Mas ADM. Mas ADM ini dulu sempat kuliah jurusannya hutan juga ya? Iya. Betul. Hutan di Jogja. Fakultas Hutan. Fakultas Kehutanan. Ya. Kemudian sekarang tinggalnya di Pati. Ya. Nah, ini mungkin sebelumnya Pak, kalau saya bilang Samo itu siapa Pak? Samo. Kok tahu Samo? Samo itu salah satu peliharaan saya yang tercinta itu. Samo itu hewan kesayangan saya, tapi sempat kecelakaan gitu, meninggal karena dibawa anak saya. Dan saya itu kan pecinta binatang ya. Justru pada saat saya cinta binatang itu sudah sejak kecil. Jadi kenapa saya bercita-cita di kehutanan itu karena salah satunya pendorong saya itu suka binatang. Yang binatang itu di mana? Ternyata di hutan gitu kan. Terus akhirnya saya sejak kecil itu pokoknya saya cita-citanya di hutan begitu. Nah, oleh kakak saya itu nanti kuliahnya di kehutanan gitu. Akhirnya saya masuk di kehutanan, walaupun saya kuliahnya di luar negeri, alias bukan negeri. di luarnya negeri. Nah, begitu ya. Tapi sekarang terbukti bahwa karir di perhutaninya cukup melesat. Jadi saya stalking ini sosial medianya Pak Irawan itu. Jadi pernah beliau memposting kehilangan yang namanya Samo ini. Samo ini betul. Ini hewan kesayangannya beliau. Ngomong-ngomong terkait hutan, Pak. Jadi kemarin itu kan tanggal 21 Maret itu kan Hari Hutan Sedunia. Betul. Jadi yang kebetulan Bojonegoro itu hutannya seluas 95.000 hektar itu menurut BPS Jawa Timur. Itu peringkat keempat se-Jawa Timur terluas. Yang pertama ada Banyuwangi, Jember, terus Malang, setelah itu baru Bojonegoro. Tapi Bojonegoro kawasannya itu paling luas. Maksudnya dari luas kawasan Bojonegoro itu 40% adalah hutan. Hutan. Nah, Pak Irawan ini adalah pemangku hutan di Bojonegoro yang mungkin tugasnya cukup berat karena luas banget hutannya. Nah, namun
kita tahu isu-isu lingkungan itu sangat luar biasa, mulai deforestasi, mulai penebangan hutan, apalagi yang dulu penebangan hutan yang cukup banyak, Masif. cukup masif itu. Nah, dari pada waktu itu, pas pada waktu penebangan hutan secara masif itu, Pak Irawan sebagai apa Pak? Oke, saya cerita dulu Oh ya, dari tadi yang sebutkan luasan gitu ya. Oke, di tempat saya itu luasan di KPH di wilayah Bojonegoro untuk ngelola kawasan hutan terluas, Mang. Dari beberapa KPH ya. Di Kabupaten Bojonegoro itu ada Jatirogo, ada Padangan, Parengan, Saradan begitu ya. Juga Bojonegoro. Nah, Bojonegoro sendiri, KPH Bojonegoro sendiri itu ada sekitar 51.178 terakhir hasil inventarisasi terakhir. Dari luasan itu, kalau waktu saya kan dapat SK di bulan Mei, akhir Mei. Saya tahun 2021 ya, 2021. Aktif saya di bulan Juni mulai aktif, dan ketika kami melihat kondisi real di lapangan dan kondisi saat ini yang tadi cerita termasuk deforestasi gitu, memang salah satu dampak deforestasi itu ada di KPH kami, salah satunya karena dengan luasan yang 50.000 itu ya, 50.178 itu ada sekitar 17.000 Mas yang terjadi dampak kerusakan, begitu masifnya. Dan itu kan dimulai kurang lebihnya ya, setahu saya tahun 97 itu sudah dimulai, dan tahun 97 itu kami baru mulai masuk di perhutani, Mas. Saya tahun 97 itu masuk di perhutani, saya berkarir di Jawa Tengah. Jadi mulai saya staf begitu, sampai sebelum saya ADM itu di Jawa Tengah. Jadi terjadinya deforestasi atau pembalakan liar begitu. Ya, pembalakan liar, penjarahan yang begitu besar itu memang terjadi saat zaman Pak Soeharto begitu, peralihan ya, peralihan itu Orde Baru. Ya, Orde Baru itu mulai luar biasa. Dan di Perum Perhutani itu sendiri mulai berbenah juga. Di kita itu sebenarnya ada banyak program gitu, banyak program untuk pendekatan masyarakat, untuk membuat supaya masyarakat itu handar bene begitu sebenarnya, tapi mungkin belum menyentuh begitu, sehingga masih terjadi ada tadi deforestasi. Walaupun orang yang mencuri sama orang-orang yang baik istilahnya begitu, itu sudah pasti ada perbedaan gitu kan. Nah, kelompok-kelompok ini kan berbeda gitu. Dan luar biasa memang ribuan hektar untuk perhutani yang terjadi penjarahan begitu. Dan mulai tahun berapa ya, mungkin 2002 itu pun masih ada beberapa tempat yang masih mengalami penjarahan. 2007 mungkin ada sebagian ya, tapi sudah mulai berkurang karena memang kita juga melakukan perubahan-perubahan pendekatan. Jadi pendekatan dari mulai 2002 itu kita luncurkan BHBM begitu ya, program-program kemitraan dengan masyarakat. Gimana caranya supaya hutan kita ini terjaga. Nah, Pak, perhutani itu kan selalu bermitra dengan masyarakat.
Yang mungkin yang familiar itu namanya dulu KMDH, terus sekarang menjadi LMDH. KTH dulu, KTH. maaf, KTH, kelompok tani hutan. Sekarang bentuk legalnya adalah LMDH. Sebenarnya mimpinya perhutani itu tujuan utamanya apa sih, Pak? Yang jelas kita itu kan punya visi ya. Visinya itu kita punya tiga hal yang tidak bisa terlepas dari satu kesatuan ini dalam melaksanakan kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Di situ itu terkandung tiga hal, yaitu planet, kemudian people sama profit gitu ya. Oh iya, karena perusahaan kan ya pasti ada profit, ya. Cuma ada dua Betul. nilai plus lain yang harus ya dijunjung. Ya. Jadi itulah karena kami juga berlatar belakang seorang forester begitu ya. Kami sudah punya komitmen secara sudah dididik untuk menjadi seorang forester gitu. Kemudian saya masuk di perhutani dengan visi yang seperti itu jelas kami sudah siap begitu. Karena memang kami dididik untuk bagaimana melestarikan kawasan hutan. Nah, tiga hal yang tidak terpisahkan tadi antara planet gitu ya, planet, people, dan profit. Planet ini kan gimana kita menjaga planet kita, bumi kita itu adem kan begitu. Ya, yang jelas menjaga kelestariannya. Menjaga kelestarian. Ya. Di dalam menjaga kelestarian itu gimana caranya? Ya, perhutani diberi kewenangan sebagai operator ya dari pemerintah untuk melaksanakan kegiatan di wilayah khususnya di Jawa Madura begitu, untuk mengelola, untuk gimana melestarikan kawasan hutan di Pulau Jawa ini ya. Nah, planet ini sangat penting untuk kelestarian karena memang di situ ada sumber yang luar biasa kan begitu, sumber kehidupan, baik itu air, kemudian jelas di situ juga soal tanaman pangan. Nah, untuk kedua ini memang disupport oleh pemerintah. Gimana caranya masyarakat sekitar hutan ini juga sejahtera. Tadi salah satunya visinya masuk people ya itu ya. Masuk people di sini. Dengan kawasan yang begitu luas ini, 2 jutaan hektar ini, gimana caranya bisa ngelola, khususnya di tempat kami 50.000 hektar ini, saya bisa kelola dengan satu, bisa lestari, tapi masyarakat sekitar hutan itu bisa merasakan dampak positifnya, baik itu nanti lingkungannya yang hijau, yang adem begitu, yang airnya melimpah, tetapi juga mereka dapat manfaat secara langsung hariannya begitu gitu. Nah, itu kayak kita ini tumpuan begitu, karena masyarakat sekitar hutan ini juga betul-betul ada tumpuan di dalam gitu ya. Kalau profit jelas kita BUMN harus mendapatkan hasil gitu untuk menghidupi perusahaan ini ya, kurang lebihnya begitu. Tapi kan di banyak riset itu memang hutan itu adalah penyumbang kantong-kantong kemiskinan. Dari beberapa riset menunjukkan bahwa masyarakat tepi hutan itu mayoritas tergolong menengah ke bawah. Padahal hutan kan sumber daya yang melimpah. Nah, itu sebenarnya menjadi mimpi kita bersama bagaimana tadi. Saya sangat setuju kalau ada planet, people, dan profit. Mungkin masyarakat itu tidak usah mikir yang profitnya gitu. Nah, bagaimana planet dan people ini menjadi sebuah misi bersama. Nah, itu mungkin di bayangannya Pak Irawan itu apa sih yang harusnya kita lakukan bersama, Pak, secara konkret, Pak? Mungkin kalau dari sisi masyarakat, Pak,
selama bermitra dengan perhutani, masyarakat hutan itu Hmm. yang paling susah itu pas harus nyuruh mereka apa, Pak? Ya, ini lika-liku ya. Iya. Dan itu tidak dipelajari di kampus Iya. itu. Ini adalah komunikasi yang sangat-sangat menentukan kawasan hutan itu bisa dikelola dengan baik, dikelola dengan lestari, itu salah satunya di situ. Artinya begini, karena di kita ini hampir sebagian besar itu dikelilingi oleh masyarakat desa hutan, dikelilingi oleh desa-desa ya. Di kita itu kalau berbatasan langsung sekitar 59-an desa begitu yang berbatasan langsung itu Di KPH di Bojonegoro. KPH Bojonegoro itu. Nah, tekanan sosialnya cukup tinggi nih. Beda dengan mungkin di luar Jawa. Mungkin komunikasi masyarakatnya mungkin nggak terlalu besar begitu ya dalam kelola kelola kawasan hutan. Nah, gimana caranya kita menyampaikan kepada masyarakat secara santun, humanis begitu ya. Dan kita tidak bisa bekerja sendiri memang. Mau tidak mau mereka harus dilibatkan. Gitu. Baik itu masyarakat langsung, masyarakat desa maupun dengan stakeholder. Stakeholdernya macam-macam, dari pemerintahan desa, pemerintahan di tingkat kecamatan, maupun stakeholder lain mungkin yang termasuk teman-teman NGO atau LSM dan organisasi-organisasi lain yang satu visi dengan kami. Itu harus berkolaborasi. Jadi kita itu kadang ya di masyarakat itu, karena memang di kita itu kan banyak karyawan di daerah yang mungkin cara komunikasinya berbeda-beda, ya kan? Iya. Nah, berbeda itu kadang penangkapan orang berbeda-beda. Nah, masyarakat itu kan juga tingkat pendidikannya berbeda, Pemahamannya pemahaman juga berbeda. Nah, beda. inilah yang menjadi tantangan buat kita. Gimana supaya masyarakat itu mau melaksanakan yang sesuai visi kita, kan begitu. Nah, ini yang perlu di kami ada semacam pendekatan ke masyarakat dan ke karyawan-karyawan kita. Jangan sampai keliru ngomongnya gitu kan. Kalau keliru ya sudah pasti ada pembabatan. Berarti intinya itu adalah bagaimana komunikasi itu Betul. masih dalam satu arti, mulai dari atas sampai bawah. Tantangannya itu adalah kalau dari masyarakat pasti tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat. Nah, yang kedua, gaya berkomunikasi setiap orang itu berbeda-beda. Nah, itu tantangan yang cukup ini, karena ITPO sendiri juga beberapa kali mendampingi masyarakat hutan untuk memahamkan 36 orang saja 2 tahun itu belum 100%. Hanya 36 orang. Apalagi perhutani ya, 59 desa, pasti orangnya ribuan. Berapa LMDH, Pak? LMDH-nya 69-an. 69 LMDH. Kalau satu LMDH kurang lebih ada 30 atau 50 orang, itu sudah 3.000 orang. Memahamkan itu semua untuk bersama-sama mewujudkan tadi planet, people, dan profit. Profit karena masyarakat berarti juga dapat profit. Profit itu ketika kita istilahnya ada kerjasama dengan mereka, misalnya dengan tanaman misalnya agro misalnya begitu, itu mereka juga dapat profitnya, artinya dengan tanamannya mereka begitu. Atau mungkin kerjasama terkait wisata misalnya begitu kan, profitnya terbagi dengan kita dengan LMDH begitu. Mana yang bisa di dalam perjanjian itu tersebutkan gitu. Nah, mungkin ini agak melenceng, Pak. Jadi
menurut Pak Irawan secara pribadi, model pengelolaan bersama masyarakat itu yang paling mendukung tiga ini itu kira-kira yang seperti apa, Pak? eh kalau modelnya perhutani itu kan sebenarnya yang dulu baku itu sebenarnya adalah PHBM, tetapi kemudian itu bermutasi kan, bisa jadi dengan kondisi-kondisi ini sekarang diistilahkan perhutanan sosial gitu ya. Pada prinsipnya itu kan sebenarnya gimana caranya kita membangun komunikasi yang baik, tujuan kita tersampaikan, masyarakat itu bisa mendapatkan dampak positifnya kan gitu. Dampak positif itu kan macam-macam, bisa diterima secara langsung atau tidak. Secara langsung itu dapat hasil, misalnya nilai yang kerjasamanya ada nilainya kan begitu. Tapi yang tidak langsung itu ya dia mendapatkan oksigen, mendapatkan air yang terus menerus kan begitu. Ya, ya. Nah, itu dampak-dampak yang tidak langsung. Kalau ini Pak, mungkin model yang seperti agroforestry seperti itu, mungkin model yang lebih spesifik ya. Kalau kalau yang pernah diketahui sama Pak Irawan, itu seperti nanam buah atau menanam tanaman yang kayunya dipanen seperti jati atau yang lain, yang sebagian tanaman ada tanaman pertanian, nah itu, atau full tanaman buah itu, di samping memperhatikan syarat-syarat hutan ya harus ada 30% tanaman daur panjang. Itu yang menurut Pak Irawan yang paling mengena di planet, people, sama profit. Profit itu juga bagi petani. Jadi memang tiga-tiganya ini kan harus berjalan memang ya Mas. Iya. Harus berjalan. Tadi ditanyakan bagaimana cara kelola yang paling efektif untuk tiga ini bisa berjalanan begitu. Kita itu ada beberapa di tanaman itu kan ada tanaman pokok begitu. Kalau dulu ada tanaman pokok, pengisi, selah gitu, tepi. Nah, sekarang ada tanaman pokok dan pengisi. Tapi di situ ada space-nya. Ini khusus untuk tanaman hutan. Ini nanti tanaman semusim atau tanaman yang memang dikehendaki oleh masyarakat. Nah, artinya bahwa kita bisa menjaga kelestarian karena ada tanaman perkayuan kan ini. Nah, planetnya kena kan begitu. Space yang kemudian itu bisa ditanami oleh masyarakat apa yang sebenarnya dibutuhkan, bukan yang diinginkan ya sebenarnya. Yang dibutuhkan sebenarnya. Kebutuhannya apa? Kan begitu. Kebutuhannya cepat atau lambat, atau ini mereka sesuai dengan memang kebutuhannya apa di situ. Tapi kadang keinginan jadi kebutuhan. Bisa jadi kan, bisa jadi karena apa? Karena kalau kita kadang tidak bisa mendefinisikan terkait ini keinginan atau kebutuhan kan gitu. Kalau keinginan itu kan sesaat begitu, dan belum tentu bahwa dengan keinginan itu akan terus menerus karena itu keinginan gitu kan. Tapi kalau kebutuhan itu kan selalu dibutuhkan dan punya rasa harus jadi gitu. Nah, itu kadang sesaat kalau keinginan itu. Itu tadi ada space-nya. Dari masyarakat, katakanlah misalnya space ini tanaman kawasan hutan, kurang lebihnya di 60-40 begitu ya. Yang 40% nanti berjalur begitu ya, ada jalur-jalurnya begitu. Nanti tanamannya apa? Jagung atau padi. Mereka kan kebutuhan untuk hariannya apa? Kadang kan ini hanya untuk harian, atau ini memang saya jual untuk peningkatan pendapatan mereka, atau mau buah-buahan. Oke.
pada jalur yang space yang Ini dikendaki untuk memang dikehendaki dan ditanami, disepakati disepakati seharusnya. begitu ya. Begitu. Sebenarnya itu mendukung apapun tanamannya, yang penting memenuhi kriteria itu. 60% tanaman kehutanan, 40%, atau nanti untuk persentase kan berbeda. Berbeda tempat. Nah, nanti kita bisa tambahkan di next diskusi Oke. secara lebih rinci. Oke, siap. Terakhir Pak Irawan, Oke. tadi saya mendengar kata forester. Forester itu sebenarnya sebuah sebutan kelompok atau pegiat atau orang yang suka atau orang yang sering ke hutan itu juga dinamakan forester. Forester itu menurut saya ini ya, menurut saya itu orang yang memang bisa penggiat, bisa macam-macam ya. Artinya dia yang punya keinginan atau punya apa istilahnya? Apa ya? Yang jelas ingin melestarikan hutan begitu ya. Harus didominasi perkayuan begitu. Nah, itulah orang-orang forester. Tidak harus lulusan sarjana kehutanan. Lulusan sarjana kehutanan tapi kerjanya di pertanian misalnya. Kan ada juga di bank juga bisa ada juga kan gitu. Nanti jadi farmer. Kan begitu. Di bank jadi banker gitu. Makanya apakah itu forester? Ya monggo aja disebut forester kan begitu. Pasti karena dia sudah ada didikannya ke sana kan begitu. Ya silakan. Kalau menurut saya orang yang punya keinginan untuk membangun sebuah kawasan hutan, membangun hutan begitu, atau membangun luasan kawasan yang didominasi oleh perkayuan begitu ya, tanaman kayu-kayuan gitu. Karena saya pernah mendengar ada teman-teman pecinta alam itu suka naik gunung juga menyebut dirinya sendiri sebagai forester. Ya. Silakan. Lebih forester lagi orang yang setiap hari bercocok tanam di hutan. Itu forester asli itu. Hidupnya di hutan, tidurnya di sana, itu forester asli. Oke, teman-teman, diskusi ini menarik gitu. Sebenarnya ada banyak bahan lagi. Jadi saya tuh masih pengen bercerita mengenai sebenarnya hutan itu kan tidak harus rimba. Rimba itu kan dulu sebelum ada kata-kata people ini, hutan itu pasti harus rimba. Nah, nanti kita sambung next diskusi bisa dengan Pak Irawan lagi ya toh? Siap. Kalau belum dipromosikan ke pusat ya toh? Kalau nanti Edvos tidak suka sama saya silakan didoakan supaya saya promosi itu. Ya, semua orang pengen cepat promosi Pak. Gitu ya. Iya. Kenapa Irawan ini setiap minggu pulang kampung Pak ya? Enggak setiap minggu. Jadi gantian. Jadi ada keluarga yang ke tempat saya, ke sini. Kadang saya ajak jalan-jalan di hutan itu. Saya ajak jalan-jalan biar tahu memang anak-anak saya untuk bisa apa ya istilahnya mencintai gitu. Walaupun kadang jadi forester Pak. kelihatannya kok dia nggak mau. Ternyata susah dan tantangannya terlalu besar. Sekarang itu kan pikirannya gimana dapat cuan begitu. Iya. Pakai HP udah. Duduk di kamar ya dapat gitu. Kayaknya nggak tertarik nih, wah nggak nurun ini saya. Tapi gitu. Pak Irawan luar biasa. Saya semenjak datang ke Bojonegoro ini semua stakeholder itu saya harus dirangkul semua. Pertama kali dulu juga beliau datang ke kantor Itpos, kami merasa sangat tersanjung beliau mau mampir di kontrakannya Itpos ini. Karena kami tidak bisa hidup sendiri Mas, saya harus menggandeng tadi semua mitra mana yang bisa satu visi nih. Nah, ayo bareng-bareng yuk. Nah, gitu. Gak bisa saya hidup sendiri ngerjakan sendiri, wah nggak mungkin ini. Untuk mewujudkan planet, people dan
profit. Terima kasih Pak Irawan sudah hadir Siap. di sini. Mungkin kita sambung next lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih. Goodbye. Salam lestari.